Selamat datang kembali di video Nerd in the Wood. Kali ini gue bakal ngebahas salah satu makhluk, bukan makhluk kriptid, tapi memang makhluk yang ada di dunia nyata. Itu adalah buaya Gustave, seekor buaya Nil yang sangat terkenal di Burundi, Afrika Timur gitu. Yang konon katanya buaya ini telah memangsa lebih dari 300 orang di sana gitu. Gimana kisah dari buaya Gustave ini? Yuk kita langsung bahas di video Nerd in the Wood kali ini. Buaya Gustave merupakan buaya Nil jantan yang terkenal karena ukuran tubuhnya yang luar biasa. Buaya ini dilaporkan memiliki panjang sekitar 6 hingga 7 meter dengan berat mencapai 900 kg sampai dengan 1 ton. Buaya ini telah menakuti banyak orang dengan kehadirannya yang meresahkan di Sungai Ruzizi. Ukurannya yang besar menjadikannya sebagai salah satu buaya terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Oke, pasti kalian penasaran kan dengan kenapa buaya ini dinamakan dengan nama Gustave. Nama tersebut berasal dari seorang pemburu buaya terkenal dari Swiss bernama Gustave Courbet yang dikenal karena keberaniannya dalam menangkap buaya-buaya liar di Afrika. Gustave diberi nama yang sama dengan nama Courbet untuk menghormati sang pemburu tersebut. Nah, jadi itu asal-usul kenapa buaya ini dinamakan dengan nama Gustave. Kemudian kita akan ngebahas di mana aja sih daerah perburuan si buaya Gustave ini. Sungai Ruzizi dengan arus derasnya dan vegetasi yang lebat di sekitarnya menjadi wilayah perburuan yang ideal bagi buaya Gustave. Wilayahnya meliputi sebagian besar jalur sungai yang melintasi Burundi dan Republik Demokratik Kongo. Vegetasi tumbuhan di sekitar sungai yang sangat lebat dan gundukan tanah menjadi tempat persembunyian yang sempurna bagi buaya ini, memungkinkan Gustave untuk mengintai mangsa tanpa terdeteksi. Laporan tentang serangan-serangan brutal buaya ini terhadap manusia mulai menyebar pada tahun 1990-an. Korban pertama dari Gustave adalah seorang nelayan di Sungai Ruzizi. Setelah itu, sepanjang tahun 1990-an dilaporkan ada puluhan korban dari keganasan buaya ini yang dilaporkan masyarakat sekitar. Gustave muncul sebagai predator ganas. Sejak kemunculannya, buaya Gustave ini menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat yang tinggal di pinggiran Sungai Ruzizi, baik itu yang berada di Burundi, Kongo, maupun Rwanda. Serangan-serangan buaya ini sangat mengerikan, menciptakan korban-korban yang tak terhitung jumlahnya. Penduduk lokal maupun turis yang berani menyeberangi sungai seringkali menjadi mangsa dari keganasan buaya Gustave. Total korban dari serangan buaya Gustave terus meningkat seiring berjalannya waktu. Hal ini menciptakan urgensi untuk mengambil tindakan agar tidak lagi jatuh korban dari buaya Gustave. Nah, buaya Gustave ini pasti membuat pertanyaan bagi kalian yang nonton video ini. Kenapa buaya Gustave ini menargetkan manusia gitu sebagai mangsanya? Sedangkan di aliran Sungai Ruzizi itu banyak spesies makhluk lain yang bisa menjadi sasaran atau mangsa si buaya Gustave ini. Banyak saksi yang mengatakan kalau buaya Gustave sebenarnya bukan penghuni asli Sungai Ruzizi. Namun, dia bermigrasi dari habitat aslinya di Danau Tanganyika. Selama bermigrasi tersebut, tentunya Gustave memerlukan makanan. Dan yang menjadi targetnya saat itu, mau tidak mau, ialah manusia yang kebetulan berpapasan dengan buaya ini. Sebuah teori pernah menjelaskan bahwa hewan buas ketika pertama kali berhasil memangsa manusia, mereka akan menyadari bahwa manusia itu merupakan target mangsa yang sangat lemah dibandingkan dengan hewan buruan mereka yang bisa berlari kencang seperti rusa ataupun memiliki tenaga yang besar seperti kerbau atau banteng liar. Sehingga mereka akan lebih memilih untuk menargetkan manusia sebagai mangsa utama karena berbagai kelemahan yang dimiliki oleh kita. Nah, jadi itu penjelasannya dari banyak hewan-hewan buas yang tercatat dalam sejarah yang memangsa manusia. Mereka itu seringkali awalnya icip-icip dulu nih manusia nih. Ternyata enak juga ya, mana kagak bisa lari kenceng, kagak kuat gitu. Ya udahlah, gue ngambil ini aja jadi mangsa nih, manusia aja jadi mangsa gitu, mungkin pemikiran dari hewan-hewan buas ini. Sehingga itu mengapa yang menjadikan buaya Gustave ini sangat ganas terhadap manusia dan memilih manusia untuk menjadi mangsanya gitu. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menangkap atau membunuh buaya Gustave, tetapi keberhasilannya masih belum pasti. Para ahli dan pemburu yang berpengalaman telah merancang perangkap dan strategi untuk menangkapnya. Tetapi buaya Gustave terus menghindari segala upaya yang dilakukan untuk menangkap buaya tersebut. Bahkan beberapa upaya langsung untuk membunuhnya juga gagal, meninggalkan buaya Gustave menjadi ancaman yang terus berkelanjutan. Salah satu pemburu terkenal yang mencoba menangkap buaya Gustave adalah Patrice Faye
adalah seorang ahli perilaku satwa liar dan pemburu buaya yang terkenal dari Prancis. Dia menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mempelajari bagaimana sifat buaya liar di berbagai wilayah di Afrika. Salah satu proyek Faye yang paling terkenal ialah upaya untuk menangkap buaya Gustave. Namun perburuan buaya Gustave yang dirancang oleh Patrice Faye kembali gagal di tahun 2002. Selanjutnya, upaya-upaya untuk menangkap buaya Gustave terus berlanjut selama bertahun-tahun dan melibatkan berbagai individu dan kelompok dari berbagai belahan dunia. Para pemburu lokal juga ikut serta dalam perburuan ini. Bahkan penjaga Taman Nasional dan tim peneliti telah berusaha untuk menghentikan keganasan buaya Gustave. Namun sifatnya yang licin dan keahliannya dalam menghindari ancaman membuatnya sulit ditangkap. Meskipun demikian, upaya-upaya ini terus berlanjut sampai sekarang, dengan harapan bahwa suatu hari nanti buaya Gustave akan ditangkap dan tidak lagi menjadi ancaman bagi penduduk setempat. Total korban dari keganasan buaya Gustave sulit untuk ditentukan secara pasti. Ada yang berpendapat Gustave memangsa lebih dari 100 orang, bahkan ada yang mengatakan kalau lebih dari 300 orang. Tetapi sudah jelas bahwa dampaknya telah meresahkan penduduk sekitar Sungai Ruzizi selama bertahun-tahun. Dengan setiap serangan yang terjadi, keinginan untuk menangkap atau membunuh buaya ini semakin meningkat. Jadi sampai sekarang masih diyakini kalau buaya Gustave masih berkeliaran di sekitar Sungai Ruzizi. Bahkan banyak saksi mata yang mengatakan kalau mereka sempat melihat buaya Gustave ini gitu. Dan masih banyak juga terjadi kasus-kasus orang hilang di sekitaran Sungai Ruzizi yang sampai saat ini masih belum terungkap gitu. Siapakah pelakunya? Dan tentu masyarakat di sekitar Sungai Ruzizi akan selalu mencap buaya Gustave ini sebagai pemangsa manusia atau pemangsa orang-orang yang hilang tersebut. Oke, sampai di sini dulu untuk video Nerd in the Wood kali ini. Kalau kalian suka dengan konten dari buaya Gustave ini, kalian bisa juga nonton video-video gua untuk makhluk-makhluk kriptid yang lainnya di channel New Pixel Production. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jaga kesehatan kalian. Semoga kalian bahagia selalu. Sampai jumpa.